akhirnya setelah anak saya lahir saya resign dan saya yang mengurus rumah. Jadi tentang rezeki uang itu harus bekerja, kalau mau punya uang harus bekerja, itu salah banget. Karena saya sendiri sudah mengalami. Saya hanya di rumah, saya tetap di rumah, tetap berdoa, tetap berselawat, tetap berikhtiar, tetap merubah pola pikir. Tapi saya merasakan uang lebih mudah datang sama saya. Nggak kayak dulu harus berangkat pagi pulang malam, kadang berangkat malam pulang pagi dengan gaji ya alhamdulillah juga. Tapi sekarang tanpa melakukan seperti itu saya bisa mencapai 2 kali lipat dari penghasilan saya dulu dengan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana agar kita dikejar-kejar uang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru ngerti saya, baru menonton saya, kenalkan, nama saya Emalia Okti Rahayu. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang keuangan, mindset, dan tips strategi lainnya agar hidup kita lebih mudah, lebih bahagia, dan naik level tentunya. Silakan teman-teman subscribe agar rutin mendapatkan inspirasi dan pelajaran bermanfaat dari saya. Baik, tujuan mengapa kita ingin kejar-kejar uang, kenapa ingin uang mengejar kita, itu kan banyak sekali ya. Karena uang itu sangat penting. Semua orang pengen punya banyak uang, semua orang ingin berkecukupan untuk membeli uang, untuk membeli sesuatu dengan uang. Semua orang ingin punya uang untuk membahagiakan dirinya, menambah kesenangan, kebahagiaan dengan membeli ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi banyak juga masalahnya tentang uang, yaitu udah bekerja tapi tetap aja nggak punya uang. Udah bekerja uangnya segitu-gitu aja, bahkan nggak cukup, bahkan gajian kerja itu cuma lewat. Dan banyak juga yang sudah bekerja karena gaji nggak cukup, akhirnya punya hutang. Nah, dari ini kita akan membahas kenapa sih itu bisa terjadi. Kalau kita membuat uang mengejar kita tanpa kita yang mengejar uang, jadi kita tanpa kita bekerja gitu kan, bekerja yang bener-bener sampai lelah, sampai kita nggak ngurusin anak gitu kan, sampai kita nggak kenal waktu, pergi pagi pulang malam. Itu bisa nggak sih? Itu kan kita seolah mengejar uang ya. Bisa nggak sih yang uang mengejar kita? Jadi walaupun kita tidur, walaupun kita main sama anak, walaupun kita cuma nonton TV, bisa nggak sih uang itu mendatangi kita? Oke, kita akan bahas. Oke, tips dari aku ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Aku udah ngerasain bagaimana keluar dari kerja, karena aku dulu juga bekerja. Terus bagaimana uang mendatangiku saat ini dan apa yang aku lakukan. Oke, yang pertama kita berdoa. Ya, jadi tips untuk dikejar-kejar uang yang pertama adalah kita berdoa. Kita berserah kepada Allah. Kita berserah untuk hidup kita kepada Allah. Karena sebagai muslim, saya meyakini bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak terlepas dari kuasa Allah. Rezeki, jodoh, dan maut itu di tangan Allah. Ya, jadi kita nggak usah khawatir kita kekurangan, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna, Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi serta isinya. Apalagi cuman uang, ya kan? Itu sangat mudah sekali sama Allah. Jadi kita berdoa, berserah diri kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa kita akan dicukupkan, kebutuhan kita akan dicukupkan. Itu yang saya lakukan. Saya selalu berdoa di setiap sholat 5 waktu, sholat sunnah, itu saya selalu berdoa
kenikmatan, berterima kasih atas kelimpahan dari Allah untuk saya, termasuk adanya uang, adanya rezeki yang selalu ada, selalu mendatangi saya. Jadi itu adalah hasil dari doa, ya. Yang kedua yaitu bersolawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya, pertolongannya kita nantikan gak cuma di yaumul kiamah tapi juga saat ini. Karena saya mendengar dari ceramah Habib Novel Ali, terus teman-teman bisa lihat di YouTube-nya juga, itu Nabi itu tidak mati. Jadi Nabi itu hanya berpindah alam, dari alam dunia ke alam barzah. Jadi syafaatnya bisa kita minta. Jadi mengapa kita bersolawat itu karena ya Nabi bisa menolong kita kapanpun, dimanapun, pertolongannya bisa menyampai ke kita. Jadi kan banyak kan sekarang yang bilang pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya apapun, itu pasti bilangnya diselawatin aja dulu. Karena itu beneran bisa terjadi, karena hanya sholawat itu bisa terkabul, itu beneran. Itu nyata. Jadi sholawat itu bisa mengabulkan doa, itu nyata sekali, dan yakin bahwa akan dikabulkan, ya. Jadi mau apa-apa sholawat aja dulu, itu beneran, itu bisa mengabulkan apapun hajat teman-teman semuanya. Cara yang ketiga yaitu tips yang ketiga, ubah pola pikir kita tentang uang. Jadi kalau teman-teman bilang uang itu apa sih, kan? Uang itu susah dicari, uang itu bikin rebutan, uang itu bikin saudaraan pecah belah, uang itu bikin orang jahat. Nah itu beneran akan terjadi di hidup teman-teman semua. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Kan banyak orang bilang seperti itu. Itu termasuk bagaimana cara kita memikirkan uang. Itu akan terjadi pada kita. Kita rubah. Kalau merubah itu emang tidak mudah ya, tapi bisa kita latih. Jadi kita tanamkan pengetahuan, keyakinan, pengertian kita yang baru mengenai uang. Jadi uang itu baik, uang itu menyehatkan, uang itu menyenangkan. Dengan uang saya bisa lebih bahagia, dengan uang saya lebih bisa berbagi kepada keluarga, dengan uang saya bisa membantu orang lain, dan seperti itu. Itu mindset yang benar tentang uang. Dan ini semua saya lakukan. Saya pertama berdoa, saya banyak sholawat, dan saya ubah cara berpikir saya tentang uang. Makanya kehidupan saya sekarang alhamdulillah naik level, berubah menurut saya ya. Karena saya tidak perlu mendapatkan penilaian orang lain, karena saya yang merasakan. Saya merasa hidup saya sudah naik level, saya sudah bahagia sekali. Kalau boleh saya cerita ya teman-teman, dulu saya juga bekerja waktu saya masih sendiri. Saya bekerja di PT selama kurang lebih 4 tahun dengan gaji UMR, dan cukup untuk kebutuhan saya sendiri. Nah, setelah saya menikah, saya punya anak, saya resign. Salah satunya resign itu ya karena saya punya anak. Saya ingin mengurus anak saya sendiri. Saya ingin setiap pertumbuhannya dia itu saya tahu. Dan ini sudah saya perbincangkan dengan suami saya dulu, jauh sebelum kita menikah. Jadi akhirnya setelah anak saya lahir, saya resign, dan saya yang mengurus rumah. Jadi tentang rezeki uang, itu harus bekerja. Kalau mau punya uang harus bekerja, itu salah banget. Karena saya sendiri sudah mengalami. Saya hanya di rumah,
saya tetap di rumah, tetap berdoa, tetap berselawat, tetap berikhtiar, tetap merubah pola pikir. Tapi saya merasakan uang lebih mudah datang sama saya. Nggak kayak dulu harus berangkat pagi pulang malam, kadang berangkat malam pulang pagi dengan gaji ya alhamdulillah juga. Tapi sekarang tanpa melakukan seperti itu saya bisa mencapai 2 kali lipat dari penghasilan saya dulu dengan bekerja. Jadi saya di rumah, saya berikhtiar, saya melakukan sesuatu, itu penghasilannya bisa 2 kali lipat dari gaji saya dulu. Itu hanya masalah teknis. Jadi dengan berjualan atau apapun itu teman-teman juga bisa. Tapi yang paling penting di sini saya mau tekankan itu berdoa, yakin, berserah diri sama Allah, banyakin sholawat, ubah mindset, dan uang akan mengejar teman-teman semua. Jadi kesimpulannya saat ini saya ingin menyimpulkan. Jadi kesimpulannya saat ini saya ingin menyimpulkan bolak-balik ya. Intinya kalau teman-teman ingin dikejar uang, itu yakin, berdoa, berserah kepada Allah, banyakin sholawat, lalu ubah pola pikir tentang uang, positifkan pikiran tentang uang. Ya, salah satunya uang itu baik, uang itu mudah dicari, uang itu mudah mendatangi saya, uang itu banyak dan saya pasti punya uang. Nah, itu yang harus ditanamkan sama teman-teman di bawah alam bawah sadar teman-teman. Jadi jangan takut lagi kekurangan uang, jangan takut lagi nggak punya uang, karena uang itu banyak sekali. Baik, tulis di komentar pendapat teman-teman tentang video ini dan pertanyaan teman-teman untuk saya. Tulis juga doa hajat teman-teman di kolom komentar agar yang baca bisa mengaminkan agar supaya cepat terkabul. Saya juga membuka konsultasi gratis untuk teman-teman yang mau sharing, mencari solusi, mencari masukan untuk masalah teman-teman. Klik link di description box untuk langsung bergabung di WhatsApp pribadi dan Instagram saya. Like video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berdoa, selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Saya doakan teman-teman semua diberi oleh Allah rezeki yang melimpah, berkah, dan bermanfaat. Saya minta maaf jika banyak salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.